Shalom, jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online. Kami mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Haleluya, selamat Natal. Haleluya, sahabat-sahabat dari GBS Haleluya Palur yang mengikuti ibadah online, juga saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami akan mengadakan ibadah online. Ya Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau pimpin jemaat-jemaat kami, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin satu persatu pelayan-pelayan-Mu. Engkau berkati serta pemimpin pujian, juga pembawa musik ya Tuhan. Engkau juga berkati mereka semua Tuhan. Bersatu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Natal-Mu membawa damai untuk kami semua Tuhan. Jemaat-Mu maupun umat manusia yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, sehingga firman-Mu mudah dimengerti oleh kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kami. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup mulai dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Saudara berada, saya percaya dan yakin bahwa hari ini kita menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan bawa setiap pujian penyembahan kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dialah Yesus Raja yang telah menjadi juru selamat bagi setiap kita. Dialah Yesus Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat, syukur. Mari bersama-sama kita bawa hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Nyatakan bersama-sama bahwa Dialah Yesus yang menjadi kekuatan dan juru selamat bagi setiap hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Nyatakan kegagumanmu bagi Yesus kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja
damai. Kau turun ke dunia, selamatkan setiap kita, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus setiap kita, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Haleluya, syukur. Kami bawa sembahku, kami bawa pujianku, kami bawa syukur hanya padamu. Kami bersuka karena-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau hadir bagi kami. Hati kami bersuka Kau juru selamat kami, penebus kami. Kami datang padamu, bawa hati yang menyembah, bawa mulut yang bersyukur. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan sembah-Mu Yesus. Mari bersama-sama kita bawa sembah kita.
Mari jemaat Tuhan buka hatimu saat ini. Dia Yesus datang untuk menebus setiap kita. Dia Yesus datang sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup. Mari bawa setiap kerinduanmu hari ini. Bila segala kemuliaan, pujian, syukur kami Tuhan, hanya kami naikkan bagi Engkau kekasih hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus telah hadir untuk hidup saya dan hidup saudara. Haleluya. Saat ini bila kita bersuka karena Yesus telah lahir di dunia untuk membebaskan kita, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Bersama-sama mari serukan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan kesamaan
kesungguhan hati. Nyatakan kerinduanmu, nyatakan cintamu bagi Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi bagi Yesus kita. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Dia muliakan Tuhan. Terima kasih buat sukacitamu yang limpah atas setiap kami. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Untuk hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi terang bagi setiap langkah kaki kami. Firman-Mu yang akan menuntun setiap kami Tuhan untuk menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir untuk kami.
Kau menjamin keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib,
Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur yang masih suka dengan ibadah online atau sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Selasa ini kita akan merenungkan satu perenungan satu kota, yaitu Bethlehem. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Kau kumpulkan kami dengan penuh sukacita karena kami ingin mendengar firman-Mu, belajar tentang satu kota kecil, yaitu kota Bethlehem. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat sehingga kami dapat menikmati berkat yang luar biasa dari firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, di setiap penjuru dunia saat ini sedang hiruk pikuk merayakan Natal dengan model mereka sendiri-sendiri. Toko-toko sudah mulai memperdengarkan lagu-lagu Natal. Kafe-kafe sudah mulai ada pohon-pohon Natal yang dipasang supaya kita dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Nah, sore hari ini mari kita amati satu kota kecil namanya Bethlehem, yang artinya kota roti. Dan sore hari ini temanya adalah jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan Bethlehem? Mari kita buka sejarah. Rut pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Rut pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kelaparan merupakan satu bencana yang membuat orang kadang-kadang berpikir pendek. Termasuk si Elimelech ini. Dia merasa di Bethlehem sudah terjadi kelaparan, sulit untuk mencari makan, lalu dia mengembara ke Moab. Nah, apakah sesampainya di Moab dia berhasil? Juga tidak. Elimelech, Naomi, Mahlon, dan Kilion berada di Moab juga mengalami kelaparan. Akhirnya Elimelech mati. Lalu Mahlon mati. Kilion mati. Sehingga Naomi di tempat asing itu ditemani oleh kedua menantunya. Nah, apa yang akan dilakukan? Para wanita-wanita ini apa yang akan dilakukan? Sang Naomi punya rencana, dia kepingin balik ke Bethlehem. Dan salah satu menantunya, Rut, ikut ke Bethlehem. Nah, di Bethlehem inilah terjadi babak baru. Di rumah roti inilah terjadi babak baru. Rut ketemu dengan Boas, lalu Rut
diperistri oleh Boas, dari Boas memperanakan Obed, dari Obed memperanakan Isai, dari Isai memperanakan Daud, dan dari Daud turun seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita sempat membaca Matius pasal 1, kita akan melihat silsilah. Ternyata Yesus Kristus ini silsilahnya, dia adalah anak Daud, dan Daud anaknya Rut, keturunannya Rut orang Moab. Artinya apa? Artinya Tuhan itu mengasihi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tuhan itu mengasihi kita yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Israel pun dikasihi. Dengan catatan, jangan tinggalkan Betlehem. Di rumah roti inilah terjadi babak baru. Matius 2 ayat 4 dan ayat 5. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, nun jauh sebelum ada peristiwa kelahiran Yesus di Betlehem sudah ditulis. Kitab Nabi sudah menceritakan bahwa di Betlehem itu akan muncul raja di atas segala raja, akan muncul seorang juru selamat, yaitu Mesias. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan Betlehem. Kelaparan boleh jadi, kekurangan bisa terjadi, tetapi jangan tinggalkan Betlehem. Karena orang yang meninggalkan Betlehem seperti Elimelech, dia mati di tanah Moab. Dia berpikir, karena Betlehem mengalami kekurangan, aku akan pergi ke Moab. Karena di Moab pasti banyak pekerjaan, pasti banyak keuntungan-keuntungan yang terjadi di sana. Tapi apa yang kita lihat? Tapi apa yang diceritakan Alkitab? Elimelech, Mahlon, Kelion, semuanya mati. Untung Naomi ingat Betlehem. Dia kembali ke Betlehem, menjadi babak baru. Lahirnya Yesus di sana dari generasi Rut, dari generasi Boas, Boas Obed, Obed Isai, Isai Daud, dan akhirnya muncul juru selamat yang kita harapkan. Bapak Ibu, mungkin hidup kita dalam keadaan kekurangan. Mungkin hidup kita ada masalah. Mungkin hidup kita mengalami berbagai macam pencobaan. Tapi jangan tinggalkan Betlehem. Di Betlehem itulah ada juru selamat yang hari ini dirayakan oleh dunia. Ada juru selamat yang bisa lahir di dalam hidup kita. Natal ini kita diingatkan, jangan tinggalkan Betlehem. Sampai ada apapun juga jangan tinggalkan Betlehem. Sebab di Betlehem itu ada orang yang mengasihi kita. Yesus Kristus yang mengasihi kita. Sehingga di dalam Yohanes 6 ayat 51, Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Jangan tinggalkan Bethlehem. Di Bethlehem ada Yesus yang memberikan roti kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, dan memberikan jaminan yang luar biasa kepada kita. Sekali lagi, jangan tinggalkan Bethlehem. Kalau kita tinggalkan Bethlehem, kematian akan ada di dalam kehidupan kita. Kekacauan akan muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita ingat, yuk kita pergi ke Bethlehem. Kita ketemu Yesus, kita diberi makan oleh Yesus, kita mendapatkan jaminan dari Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah peringatkan kami supaya kami tidak meninggalkan Bethlehem. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Bethlehem merupakan jawaban dari kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dan biarlah Roh-Mu bekerja dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024 dengan satu pesan, jangan tinggalkan Bethlehem. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Di zaman new normal ini, mari kita taat pada aturan pemerintah dan tetap waspada dengan memakai masker. Tetap berdoa supaya kita tetap sehat. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Maka kepada Bapak Ibu yang saat ini masih memutar ibadah online dan kebetulan dekat dengan Palur, kami buka pintu. Silakan berbondong-bondong untuk ibadah bersama dengan kami. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ibadah raya. Sesudah ibadah raya ada ibadah kaum muda remaja. Yang kedua, ibadah online tetap ada. Doakan supaya krunya sehat, krunya semangat, alat-alat awet. Karena ibadah online ini konsumsi saudara-saudara kita di tempat-tempat lain. Yang ketiga, ada ibadah pendalaman Alkitab tiap Selasa jam 6 sore di tempat ini. Lalu ada ibadah cabang Jumat jam 6 sore. Ada ibadah permata Jumat jam 6 sore. Yang belum ikut permata, yuk daftar. Kita akan keliling sekarang. Permatanya dari rumah ke rumah. Siapa yang mau menerima kami, siap. Kami akan mengadakan permata di rumah Bapak, Ibu, Saudara yang membuka diri. Mari kita akhiri. Kita akan naikkan doa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur padamu, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, kedamaian. Engkau akan pimpin, berkati para pemimpin negara kami. Terlebih Presiden Bapak Joko Widodo, berkati beliau Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Berkati dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau Tuhan untuk menjalankan segala tugas-tugas yang mereka emban. Kami juga berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur
Kami masih menyatukan hati. Kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya. Iman kami berbicara. Iman jemaat berbicara juga. Bajaman Yesus terjadi. Octavianus dapat berdiri, Octavianus dapat berjalan, Octavianus dapat berbicara dan menikmati berkat-berkat-Mu dengan kesaksian-kesaksian yang hidup. Kami berdoa untuk Arin yang telah Kau jamah tumornya. Sekarang Arin memohon kepadamu untuk kekuatan tulang-tulangnya, sehingga Arin dapat berdiri, Arin dapat berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, jamah kaki-kakinya Tuhan, sehingga Bu Gito kuat, Bu Gito semangat untuk melayani Engkau dan beribadah bersama dengan kami. Bapak Petrus Sutrisno, Kau jamah, berikan kekuatan, berikan keberanian untuk berkumpul bersama dengan kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Linda, kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo, jamah Tuhan, sehingga mereka dijamah dengan kesehatan yang sempurna. Kami bersyukur Engkau telah memberkati Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono. Mereka telah menikmati kesembuhan pemberian. Mereka tinggal menikmati kekuatannya untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan bersaksi tentang kehebatan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu. Jemaat, terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.